Shalom blessed people. Kembali lagi kita mau ibadah MPM Sabtu ini. Yuk mari sama-sama kita siapin hati kita siapin pikiran kita untuk menyembah dan mencari hadirat Dia. Sebelum kita menyembah, kita doa dulu sama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu manis. Walaupun Tuhan keadaan tidak baik buat kehidupan kami, meskipun ada COVID-19, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu menolong kami. Engkau tetap Allah kami yang setia. Engkau tetap Allah kami yang selalu ada buat hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau mampukan, Engkau kuatkan kami di setiap cobaan ini Tuhan, dan kami bisa melalui semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puja, Kau tetap Allah kami, Kau tetap Tuhan kami yang selalu ada, yang selalu menyertai. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau lupakan. Kami anak-anak-Mu, oh, kami puja, kami sembah. Mari agungkan namanya, mari sembah Dia Raja. Oh, Kau tetap Allah kami, yang kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama teman-teman kita angkat kedua tangan kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap rahmat-Mu. Sepanjang minggu ini Kau masih pelihara. Yesus, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami. Pikiran-Mu tak terukur, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, Kau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada
Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua berguncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap. Kau tetap terima kasih Yesus, terima kasih Kau tetap ajaib dan mulia. Yes Tuhan, Kau Allah kami besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar buat hidup kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang besar buat hidup kami. Sekali lagi kami mau nyatakan Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar buat hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang ambil alih semua kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu. Ada pemulihan buat generasi muda kami Tuhan Yesus, kami rindu. Amin. Kami rindu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama kita ulang-ulang ini dari awal. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sembah Dia. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa kemenangan. Hadirat-Mu membawa kemenangan. Kami mengangkat tangan kami, tanda berserah, tanda menyerahkan hidup kami ke dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus. Ya, mari bangkitkan rohmu sekali lagi. Biar hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kami. Biar hadirat Tuhan yang memenuhi setiap anak-anak muda Tuhan Yesus. Ya, hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, ya Rabba Shekera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bless the Lord. Kami bersyukur. Hadirat-Mu memenuhiku, Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu manis Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, Pastor Christopher Tapiheru Tuhan, ke dalam tangan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang dia sampaikan itu menjadi rema buat hidup kami, bisa menjadi buah yang tertanam di dalam hidup kami. Bukan sekedar firman yang biasa aja, tapi menjadi firman yang luar biasa buat kehidupan kami anak-anak muda Tuhan Yesus. Tuhan, siapkan Tuhan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, Christopher Tapiheru di sini. Senang banget bisa dapat kesempatan indah untuk membagikan isi hati Tuhan. Dan hari ini gue bakal ngomongin tentang liberty
Satu kata yang cukup asing pasti buat teman-teman. Kita lebih kenal arti kebebasan atau kemerdekaan dalam bahasa Inggris sebagai freedom. Tapi hari ini kita akan belajar tentang satu kata ini yang menarik, ya, di satu kebenaran yang indah, yang intinya adalah kita belajar tentang apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya. What is true freedom? Ya, judulnya Liberty Through Freedom. Nah, kita akan belajar. Pertama kita akan buka dulu di 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 17. 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 17. Dikatakan di sini, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, siapa mereka? Teman-teman yang beragama Yahudi. Ya, kitab Musa artinya kejadian sampai ulangan, itu yang dirangkum dalam satu kalimat ini, ya, hukum Taurat. Ya, setiap kali sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa atau mengingat hukum Taurat, ada 10 hukum Taurat yang kita tahu di dalam 2 loh batu itu. Ya, setiap kali mereka membaca kitab Musa mengingat hukum Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, itu bahasa lain untuk bertobat. Bertobat itu berbalik arah, itu artinya. Ya, tadinya ke neraka dalam perlawanan kepada Tuhan, sekarang berbalik, ya, ke arah Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Bukan berlari dari Tuhan, tapi berlari kepada Tuhan. Yaitu arti bertobat. Ketika hati seorang berbalik kepada Tuhan, ketika seorang bertobat, ya, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung yang menutupi hati tadi diambil daripada seorang ketika dia bertobat. Ya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, ini ayat kita. Ya, from this verse right here we learn what is true freedom means. Apa artinya, kita dari ayat yang ini kita akan belajar apa artinya kemerdekaan yang sejati. Jadi katakan di sini bahwa selubung itu akan diangkat, diambil daripada seorang yang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan siapa yang ambil selubung itu? Tentunya Roh Kudus sendiri. Dan aku berdoa, gue berdoa biar pesan hari ini, ya, pesan yang saat ini bisa mengangkat selubung itu dari hati teman-teman, dari hati kita semua, sehingga kita bisa melihat dan sungguh-sungguh menghidupi kemerdekaan yang Tuhan Yesus anugerahkan, ya, melalui pengorbanannya. Ini aku mulai dengan sederhana. Ketika mengingat peraturan, memang seperti ada rasa beban, ya, beban yang amat sangat bahwa kita harus gini dan nggak boleh gitu. Seperti ada selubung yang menutupi hati kita. Dan itu yang gue rasain juga sebagai seorang anak. Ya, sebagai seorang anak dari orang tua, pasti semua orang tua punya peraturan. Ya, bukan cuma orang tua, kalau kita ke sekolah ada peraturan di sekolah, kalau kita di jalan raya ada peraturan lalu lintas dan segala macam, ada peraturan belum pemerintah dan segala macam. Kita rasa seperti dikekang, ada peraturan yang mengatur-atur kita. Peraturan selalu kita rasakan sebagai yang membatasi our freedom. Kita ngerasa gimana mau free, gimana mau melaksanakan freedom kalau banyak aturannya. Ya, tapi selubung ini dimiliki bahkan oleh gue sendiri, sampai selubung ini diangkat ketika hati gue mulai berbalik kepada orang tua gue, ketika gue akhirnya punya anak. Ketika gue punya anak, gue menyadari bahwa semua peraturan yang orang tua gue bikin bukan karena mereka nggak bisa lihat gue senang. Sebaliknya, mereka justru nggak bisa lihat gue menderita. Mereka berupaya sedemikian rupa untuk melindungi gue dari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya mereka bikin peraturan itu. Ya, tapi sebelum gue punya anak, ada selubung itu. Tapi ketika gue punya anak, selubung itu kayak diangkat. Dan gue bisa melihat dari sudut pandang orang tua gue. Kenapa mereka memberikan peraturan yang segitu banyak. Dan hari ini, ya, saat ini gue berdoa biar Roh Kudus angkat selubung itu, sehingga kita bisa mengenal Bapa kita yang di sorga. Sehingga kita tahu bahwa peraturannya itu bukan seperti pagar yang membatasi kebebasan kita. Ya, tapi seperti merupakan pagar yang lebih tepatnya melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, misal gini, kita tahu bahwa pagar rumah fungsinya apa? Pagar rumah fungsinya bukan untuk membatasi bahwa kita sebagai anak kecil nggak bisa saya pengen main sampai luar-luar, sampai ke jalanan, saya nggak pengen ada batas. Ketika sampai pagar, kita ngerasa ada apa ya di balik pagar, kita penasaran. Kita ngerasa diatur-atur, dikekang. Tapi kita tahu, ya, dari sudut pandang orang dewasa kasih pagar itu biar anak tuh kalau main nggak sampai jalanan. Kenapa? Kalau udah sampai di jalanan, bisa ditabrak oleh mobil yang lalu lalang. Malah berbahaya. Ya, tapi sekali lagi berbedaan sudut pandang, dan aku berdoa ya biar Roh Kudus angkat selubung itu dari hati kita, sehingga kita bisa melihat ya peraturannya Tuhan ya sangat dimaksudkan pertama untuk melindungi kita, bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi.
Di Kolose 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan seperti ini mengenai peraturan. Ya, mengenai peraturan yang kita akan rasakan umumnya sebagai sesuatu yang membebani kita. Dikatakan seperti ini, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Wow, di sini dengan berani, kalau kita baca secara sederhana, Rasul Paulus berkata bahwa agama, ya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia ini seperti tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Makanya apa, ketika kita berhasil dalam tanda kutip menghidupi bahkan peraturan agama pun, masih ada satu rasa terkekang yang nggak bisa dipungkiri. Kita masih rasa nggak merdeka. Is this freedom? Apakah saya harus gini dan harus gitu, nggak boleh gini dan harus gitu? Ya, harus taat. Kita ngerasa seperti apa ya? Kayak nggak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Karena nggak ada peraturan yang bisa menyelamatkan kita. Sebenarnya kita butuh juru selamat. Kita butuh juru selamat. Ayat Galatia 5 ayat 18, Rasul Paulus berkata kepada suratnya kepada jemaat di Galatia, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, ya, Galatia 5 ayat 18. Tetapi jikalau kamu memberi diri artinya sesuatu yang dipaksakan atau sebuah kerelaan. Dengan rela kita memberi diri kita, oke? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini dia ayatnya, lihat. Kalau di bawah hukum Taurat artinya gini, hukum Tauratnya di atas kita. Makanya rasanya seperti beban yang aduh harus gini, nggak boleh gitu. Ya, semuanya diwajibkan, diharuskan. Jadinya kering. Jadinya ngerasa nggak merdeka. Nggak ada freedom-freedomnya sama sekali. Semuanya keterpaksaan. Ya, jadi sebuah beban. Tapi apa ini yang menarik? Ketika selubung itu diangkat oleh Roh Kudus, ya kita akan melihat hukum Taurat bukan sebagai beban berat, ya, sebagai sesuatu yang di atas kita sehingga kita hidup di bawah hukum Taurat, tapi sebagai sesuatu yang di bawah kaki kita, ya, seperti penuntun. Ya, dan yang ada bicara juga tuntunan Tuhan adalah perlindungan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi bukan beban berat di atas punggung kita peraturan ini, tapi jadi firman yang ada di bawah kaki kita sehingga benar-benar jadi terang bagi jalan kita. Ya. Dan ini dia yang aku rindu kita belajar hari ini. Apakah kita harus taat? Harus adalah sebuah sepertinya kewajiban yang dipaksakan. Dan kita akan belajar tentang satu kata ini. Ya, namanya liberty. Liberty ada dua arti utamanya. Nah, izinkan aku terjemahkan dengan bebas. Ya, yang di sini terlihat akan dalam bahasa Inggris, tapi izinkan aku baca dalam bahasa Indonesia terjemahan bebasnya. Ya, liberty yang pertama artinya adalah keadaan bebas dari peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh pihak yang berotoritas. Jadi bukan keadaan bebas dari peraturan, tapi keadaan bebas dari peraturan yang dipaksakan. Makanya ini yang menarik, kalau teman-teman ingat kata liberty, pasti langsung ingat patung ini yang ada di Amerika, benar? Patung ini, tangan kanan pegang obor, tangan kiri dia megang satu buku. Saya dulu sempat berpikir, ini buku apa yang dia pegang? Ya, ternyata pas kita belajarin, pas aku cari tahu, aku googling, ternyata di sana disebutnya sebagai tabula ansata atau a tablet evoke the law, satu kayak buku perjanjian gitu, yang isinya apa? Peraturan. Ya, tabula ansata, a tablet evoke the law. Jadi ternyata liberty ini bukan tanpa peraturan, tapi bedanya apa? Liberty ini yang disebut true freedom, yang akan aku perkenalkan sebagai true freedom di sini, ya adalah keadaan bukan bebas dari peraturan, tapi keadaan bebas dari peraturan yang dipaksakan. Ya, keadaan bebas dari peraturan yang dipaksakan oleh pihak yang berotoritas. Arti kedua dari liberty adalah kuasa untuk bertindak seperti yang dikehendaki atau kebebasan untuk memilih. Dan kita sebagai manusia kita punya kebebasan ini. Makanya ketika kita dipaksakan oleh peraturan-peraturan ala agama, harus gini, nggak boleh gitu, wajib ini, kita jadi ngerasa nggak bebas, karena sebenarnya kita punya hak untuk memilih. Dan berkaitan dengan hukum-hukumnya Tuhan, ya, ini yang mesti dipandang, bahwa kita harus bisa melihatnya sebagai pagar bukan untuk membatasi gerak-gerik kita, membatasi kemerdekaan kita, tapi seperti pagar untuk melindungi kita. Ya, justru itu, hukum justru menunjukkan kasihnya Tuhan. Kalau teman-teman ingat hukum Taurat, ada 2 tablet gitu, bentuk bawahnya kan lurus ya, bentuk atasnya ngebulet gitu. Dan kalau gue lulusan desain grafis, gue anak DKV UPH.
Oke, dan gue kalau ngeliat tablet itu ternyata bisa digabung jadi kayak gini. Dan bentuknya jadi love. Oke, ternyata karena gini, ini yang mesti bisa kita lihat. Ya, bahwa kita mesti bisa melihat bahwa hukumnya Tuhan justru adalah betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan ini aku rindu untuk kita bisa belajar hari ini. Ya, melalui pesan ini. Yang pertama tadi, apakah kita harus taat? Ternyata kita punya pilihan untuk taat. Ya, taat itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya pilihan untuk taat. Di luar dari itu ketaatannya terpaksa ala agama, bukan freedom, bukan liberty. Karena liberty sekali lagi tadi kata-katanya apa? Sebuah keadaan bebas dari peraturan yang dipaksakan. Ya. Dan kuasa untuk bertindak, kebebasan untuk memilih. Di Roma 6 ayat 15 dikatakan demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Ya, sekali-kali apa? Karena apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Jawabannya sekali-kali tidak. Jadi jelas walaupun tidak diharuskan untuk taat di sebuah pilihan kita, tapi kita bukan wajib taat atau harus taat, tapi mesti taat. Sebuah kemestian buat kita. Kenapa? Karena kita nggak akan pakai kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan bagi kita sebagai alasan untuk terus berada dalam dosa, akan terus berbuat dosa. Walaupun kita tidak berada di bawah hukum Taurat, ya, tapi bukan artinya kita terus berbuat dosa. Ya. Kita di bawah kasih karunia, bukan berarti kita terus berbuat dosa. Sekali-kali tidak. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita berada dalam bawah kasih hukum, tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ya, dan ini yang mesti dimengerti, kalau enggak orang akan jatuh ke dalam satu pemahaman penyalahgunaan kasih karunia yang namanya hyper grace. Grace-nya nggak pernah salah, kasih karunianya itu indah, tapi ada orang-orang yang memanfaatkan itu jadi seperti racun buat diri mereka sendiri. Mereka pikir diampuni, ya diberikan anugerah, selamat karena anugerah itu artinya bebas hidup dalam dosa. Enggak, justru ini kuasa untuk berhenti, untuk keluar dari kubangan dosa. Kasih karunia, grace is not just pardon. Kasih karunia bukan hanya kita diampuni, kita dimengerti. Dosa-dosa kita diampuni, tapi apa juga kuasa. Grace is not just pardon, it's power to stop sinning. Kuasa untuk berhenti berbuat dosa. Nah, kita mesti ingat ketika berbicara tentang freedom, berbicara tentang liberty, buat apa? Ya, buat apa kita taat, itu pertanyaannya. Kenapa mesti taat? Ya, pada akhirnya kita belajar dari kisah ini di Lukas 15 ayat 17. Kalau teman-teman ingat kisahnya, ada seorang ayah yang punya 2 orang anak. Yang satu anaknya nurut, dia tinggal di rumah. Yang satu anaknya nggak jelas, nggak tahu diri, dia minta warisan sebelum papanya mati. Terus dia bawa semua warisannya dijual, dan dia pergi keluar kota dan foya-foya habisin hidupnya. Kan dia pikir this is freedom, ini kemerdekaan, ini dia ngapain aja, bebas ngapain aja. Teman-teman mesti ingat, bebas ngapain aja bukan freedom. Kenapa? Karena kalau di kisah ini kita tahu, bebas ngapain aja membawa dia berakhir jadi budak. Ya, di kandang babi dia mesti jagain babi, hampir mati kelaparan, dia mau makan makanan babi, bosnya nggak kasih. Dan akhirnya dia menyadari keadaannya, bahwa apa, di ayat 17 dari Lukas 15. Anak ini, ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ya. Di rumah saya, bahkan pembantu saya aja yang kerja sama papa saya, nggak ada yang mati kelaparan kayak gini, dan saya anaknya. Ngapain ada di sini? Kenapa saya mesti mati kelaparan? Di rumah papa saya, pembantu saya aja nggak ada yang bingung mau makan apa tiap hari, ada pasti dikasih fasilitas makanan. Tapi saya di sini anaknya, ya, mati kelaparan. Dan akhirnya dia menyadari bahwa tidak ada kemerdekaan di luar dari papa. There's no freedom outside of the will of God. Tidak ada kemerdekaan di luar dari kehendak Bapa kita yang di sorga. Ya, dan apakah semua kita harus belajar dari pengalaman dulu? Berapa orang nampaknya akan susah dibilangin kalau belum ngerasain. Kan gitu. Tapi apakah semua harus bangkrut dulu? Apakah semua harus cerai dulu? Apakah semua harus overdosis narkoba dulu? Atau apakah semua harus married by accident dulu? Atau apakah semua harus hamil di luar nikah dulu? Apakah semua harus nggak naik kelas dulu? Dan apakah semua harus nganggur dulu dan nggak bisa nyari kerja karena nggak sekolah dengan benar misalnya?
Kan enggak. Kita bisa belajar dari kisah ini, at least kita belajar bahwa there's no freedom outside of the will of God. Tidak ada kemerdekaan di luar dari kehendak Tuhan. Dan ini yang ironis. Kenapa? Karena kita selalu ngerasa kalau dengar kata kehendak Tuhan, kita ngerasa kayak, oh itu kan kehendak dia, tapi saya juga punya kehendak dong kak. Gue juga punya impian dong. Katanya freedom, katanya kebebasan untuk memilih. Tapi gini, freedom bukan bebas ngapain aja. Ya teman-teman mesti tahu ketika kita taat, kita justru berada di dalam lindungan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, dan itu hidup yang terbaik, the best life, ya, untuk menghidupi the will of God. Dan akhirnya anak ini, kalau kita ingat kisahnya, dia balik ke rumah, dan ternyata dari jauh papanya udah lihat, disambut, dipestain, dirayakan, dikasih jubah, dimandiin, dipakein sepatu, dipakein cincin. Artinya apa? Papahnya masih anggap dia anaknya. Ya, sebuah penggambaran yang indah bahwa sorga bersorak-sorai ketika ada satu orang berdosa bertobat. Artinya teman-teman yang lagi dalam pelarian, lagi dalam pemberontakan, entah terhadap orang tua sendiri, atau terhadap Tuhan lebih parah lagi, ya ayolah pulang. Ya, orang tuamu sangat merindukanmu, Bapa di sorga apalagi, Tuhan kita sangat merindukan kita. Dan akhirnya anak ini, di tengah sambutan yang luar biasa, dia bilang, "Pah, boleh nggak aku jadi hambamu? Boleh nggak aku jadi hambamu?" Artinya apa? Ketika kita balik ke rumah, kita tahu akan ada peraturan yang rumah itu miliki. Setiap rumah punya peraturannya sendiri. Ya, makanya anak ini pengen keluar dari rumah karena dia nggak mau diatur. Dia pengen punya peraturan, dia mau jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Tapi ketika dia masuk ke rumah, dia tahu dia harus tunduk sama peraturan papahnya. Tapi lebih jauh lagi, dia bilang, "Apa boleh nggak? Saya udah nggak layak jadi anakmu nih soalnya. Boleh nggak saya jadi salah seorang dari hambamu?" Dan ini yang akan aku bahas lebih lanjut lagi. Ini betapa ketika kita menyadari bahwa tidak ada kemerdekaan di luar dari Bapa di sorga, tidak ada kemerdekaan di luar dari kehendak Tuhan, seorang akan mampu melihat hukum Taurat, ya, peraturan-peraturan yang tadinya kita pandang secara religius, kita akan bisa pandang secara relational, secara hubungan, dan kita akan menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Di Mazmur 119 ayat 77, ya, Raja Daud ini satu dari sekian banyak ayat yang dimana dia bilang dia terlalu mengagumi hukum Taurat. Pernah nggak sih kita mengingat peraturan dan mensyukuri, aduh thank you banget gue nggak boleh pulang malam-malam, thank you banget gue nggak boleh kebanyakan main game, thank you banget gue mesti belajar, thank you banget gue mesti makan sayur, thank you banget gue mesti beresin kamar gue. Ada nggak ya kita merenungkan semua yang harus gini dan nggak boleh gitu itu dengan ucapan syukur? Umumnya enggak, tapi kalau selubung itu udah diangkat kita bisa. Raja Daud adalah salah satu yang berhasil melihat itu, yang selubungnya udah diangkat. Dia bilang kayak gini, Mazmur 119 ayat 77, "Biarlah rahmatmu sampai kepadaku." Ya, let your grace sampai kepadaku supaya aku hidup. I need your grace to be life. Ya, in this life kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Biarlah rahmatmu, ya, anugerahkan your grace unto me so that I can be alive. Sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Lihat, dia bilang, gue bisa ngerenungin hukum Taurat dan gue jadikan itu kayak favorit gue. Gue bisa ngulik itu, bisa mensyukurinya, gue bikin lagu dari situ. Gue bisa nangis, bersyukur, berdoa, memuji Tuhan karena peraturan itu. Nggak boleh gini, harus gitu. Seems weird, tapi enggak. Coba lihat. Karena ini yang Tuhan mau. Ketaatan yang kayak gimana sih yang Tuhan mau? Ketaatan yang bentuknya adalah sebuah freedom, sebuah liberty. Bukan harus, tapi mau. Ini nggak perlu diwajibkan, tapi sebuah kerinduan. Ya, Roma 6 ayat 17-18. Beberapa ayat, izinkan aku baca beberapa ayat untuk meyakinkan teman-teman semua. Ya, Roma 6 ayat 17-18 berkata demikian. "Tetapi syukurlah kepada Tuhan, dahulu memang kamu hamba dosa." Ya, kata hamba terlalu manis di sini, kita tahu. Dulu memang kamu budak dosa. Biar lebih berasa, ya. Biar lebih berasa begonya ketika kita membiarkan diri kita diperbudak oleh dosa kita, dosa yang kita pilih sendiri, yang kita tahu di akhirnya kalau kita terus berbuat dosa, kita nggak bisa salahin Tuhan, kita yang bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Ya, tetapi syukurlah kepada Tuhan, dahulu memang kita budak dosa, tetapi sekarang kamu, Anda dan saya dengan segenap hati, artinya dari kerelaan diri sendiri, telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Tadinya semua ajaran itu, semua nasihat, semua khotbah yang kita dengar kayaknya ngatur-ngatur kita. Kita pengen, udahlah, gue nggak mau diatur-atur, gue mau bebas. Tapi karena kita baca kisah Lukas 15, kita jadi tahu, wow, nggak ada kemerdekaan di luar dari Papa. Jadi kita coba cari ke dalam dan melihat what is
true freedom. What is liberty means? Ya. Dahulu memang kamu budak dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu dengan kerelaan hatimu, bukan nggak perlu diharuskan, nggak perlu diwajibkan. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lihat, ini yang terjadi di kisah Lukas 15 ini. Anak ini yang tadinya bebas suka-sukanya sendiri, berakhir di kandang babi jadi budak. Pulang ke rumah, dia justru menundukkan diri dan bilang sama papa, "Pah, aku udah gak layak disebut anakmu, aku udah terlalu kurang ajar, nyia-nyiain hidupku. Boleh gak aku jadi salah seorang dari hambamu?" Lihat, ini dia sikap hati yang benar. This is liberty. Dengan kerelaan hati, dengan kesadaran diri, bilang, boleh gak saya melayanimu? Jadi apa? Jadi hamba kebenaran. Kita langsung loncat ke ayat 20 sampai 23. Sebab waktu kamu budak dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan apakah buah yang kamu petik daripadanya? Ya, pas lo hidup dalam dosa dulu, apa yang ada? Yang lo rasain keren, bahagia, happy. Ya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Kapan? Sekarang. Dulu pas lagi bikin, rasanya keren. Ya, makanya kalau nongkrong jangan sama yang seumuran doang. Coba nongkrong sama yang udah ngalamin hidup, yang udah pernah bego gitu loh. Orang-orang yang udah pernah, kayaknya udah pernah jadi gangster atau apa, tapi yang udah bertobat ya. Bukan yang belum bertobat, yang masih tetap bego, ya itu malah akan menjadi pergaulan yang buruk buat lo. Malah bikin lo kan terus malah, wah keren gue pengen jadi gangster kayak dia. Enggak. Ya, semua orang yang menyadari bahwa dia dulu hidup dalam dark ages, sekeren-kerennya zaman dulu dia jadi playboy, jadi bandar narkoba, jadi DJ terkenal yang hidupnya bebas, ya, jadi konglomerat yang hasil korupsi, tadinya penjahat, tadinya mafia, yang dulunya kayaknya keren. Tapi apa pas sekarang cuman bisa malu. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Makanya apa? When we sin, ketika kita berbuat dosa, ada rasa shame. Ada rasa malu itu. Kenapa? Karena emang kita nggak dirancang untuk berbuat dosa. Kita dirancang bukan untuk jadi budak dosa, tapi untuk jadi hamba Tuhan. Kita emang diciptakan untuk jadi hamba Tuhan. Ya, jadi apa? Sekeren-keren apapun dosa lo sekarang, dengerin gue. Ya, nggak akan ada yang bisa lu banggakan di kemudian hari. Ya, ini bicara dari orang yang udah punya pengalaman at least. Ya, umur gue, beberapa dari lu bahkan umur gue udah hampir 2 kalinya lo. Right? Some of you like 15, 16. Gue tahunnya 36, udah 20 tahun di atas lu. Tapi ini yang gue tahu, sekeren-kerennya apapun dulu, hal-hal goblok yang gue buat dulu. Dulu keren pas lagi ngelakuinnya. Tapi sekarang gue cuma bisa malu. Kenapa? Karena emang kita nggak dirancang untuk melakukan dosa. Kita nggak dirancang untuk berdosa, kita dirancang untuk hidup bagi Tuhan. We were made to worship God. Ya, artinya apa? Nggak ada satu dosa pun yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, lihat, dimerdekakan dari dosa artinya bukan bebas bikin dosa loh. Sekali lagi, gue ulang lagi biar ngerti nih. Karena bebas ngapain aja bukan liberty. Bebas ngapain aja justru perbudakan. Bebas ngapain aja bikin anak di Lukas 15 itu jadi budak di kandang babi. Ya, kita jadi budak dosa karena kita pikir hidup saya suka-suka saya dong. Kan gitu. Akhirnya malah jadi berantakan. Benar nggak? Ya, coba kita lihat. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat, sekeren apapun dosa, nggak bisa dibanggakan di kemudian hari. Bahkan berakhir kepada kebinasaan. Tapi secupu apapun ketaatan, dengerin gue, nggak ada yang perlu lo sesali di kemudian hari. Ya, gue nggak pernah bosan ceritain tentang kisah ini tentang tante gue sendiri. Ya, yang istilahnya lagi mau memaksakan kehendaknya waktu itu karena dia berpikir mau mengadu nasib di Jakarta. Ya, dia harusnya naik satu kapal itu yang dia udah beli tiketnya, tapi debat terus sama mamanya karena mamanya nggak setuju. Buat apa kamu ke Jakarta? Di sini juga banyak pekerjaan, banyak lapangan pekerjaan. Saya udah dewasa, saya udah gede, tapi saya udah berhak memutuskan nasib saya sendiri. Ya, akhirnya tiket udah dibeli, tapi mereka terus berantem sampai hari H mau berangkat masih terus berantem. Akhirnya ketinggalan tuh kapal. Ya, akhirnya kesel, tapi ini yang terjadi, kapal itu ternyata terbakar di dalam perjalanan itu. Nama kapalnya Tampomas, tahun 70-an tuh terkenal. Ya, peristiwa kebakaran kapal mungkin salah satu yang paling diingat sampai hari ini di sepanjang sejarah Indonesia. Dan akhirnya tante gue mensyukuri bahwa
Walaupun dia sepertinya harus dipaksa untuk taat, nggak jadi pergi. Tapi kalau dia jadi pergi, bayangin yang terjadi, dia bukan mengadu nasib. Dia mengakhiri hidupnya di situ. Ya, artinya daripada dia berusaha yakinin kita yang masih muda-muda waktu itu ya, gue masih umur-umuran remaja untuk udah nurut aja lah, kalau orang tua ngomong apa tuh nurut aja. Ya, it's for your own good. Dan sama, dan ini langsung mengingatkan gue sama Tuhan bahwa ketika Tuhan memperintahkan kita harus gini dan melarang kita nggak boleh gitu, we know exactly it's for our own good. Dan dengan paradigma baru seperti ini, dengan hati yang selubungnya udah diangkat, kita baru bisa melihat ya bahwa seperti halnya nggak ada satu dosa pun yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Pasti akan ada penyesalan dan rasa malu. Pun ketaatan nggak ada yang perlu disesali di kemudian hari. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut, tapi karunia Tuhan. Karunia Tuhan artinya berbicara apa? Kita bisa taat juga karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Kudus mengangkat selubung itu dari hati kita, sehingga kita bisa melihat bahwa wow, how He loves us. Betapa Dia sangat mengasihi saya. Jadi memberikan hukumnya kepada saya, dan lebih jauh dari itu, ketika saya gagal mentaati hukumnya, Dia menebus saya. Kristus datang untuk hidup sempurna, ganti hidup saya yang berantakan dan mati sebagai tumbal untuk menggantikan saya di kayu salib, sehingga saya yang percaya kepada tidak perlu binasa, sehingga saya yang percaya kepadanya dimerdekakan dari semua rantai dosa ini yang mengikat saya. Diangkat selubung dari hati saya oleh Roh Kudus untuk melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Ya, itulah hidup yang kekal, itulah karunia Tuhan. Hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Beberapa ayat lagi. 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan seperti ini. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Ayat ini patut dicatat, teman-teman. 1 Petrus 2 ayat 16. Jangan salah gunakan kemerdekaan. Hiduplah sebagai orang merdeka, yaitu siapa? Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Jadi bisa diambil kesimpulan sederhana bahwa tidak ada orang yang lebih merdeka daripada mereka yang memilih untuk menjadi hamba Tuhan. Bukan diharuskan, nggak perlu diwajibkan, nggak perlu ditodong pakai neraka, ditakut-takuti pakai neraka, dan nggak perlu juga disogok pakai sorga dan berkat, nggak perlu. Ya, karena saya tahu Tuhan sangat mengasihi saya, pengorbanan Kristus sudah cukup bagi saya untuk meyakinkan saya ya, bahwa hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi saya, bahwa yang terbaik yang Tuhan mau bagi saya. Jadi ketika ada peraturannya, ketika ada arahannya, ada tegurannya, ya saya justru dikuatkan, saya justru tahu bahwa saya dikasihi, makanya nggak dibiarin. Ya, dan ini akan mengakibatkan apa? Hidup yang seperti apa? Hidup yang diubahkan. Hamba Tuhan hidup seperti yang Tuhan mau, bukan hidup suka-sukanya sendiri. Ya, 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Orang yang masih hidup buat dirinya sendiri, walaupun Kristen, walaupun pelayanan, ya sorry to say, dia masih terikat. Dia belum ngalamin namanya liberty atau true freedom. Kalaupun taat, pasti taatnya terpaksa atau manipulatif. Pengen dapat sesuatu, makanya gue taat. Ya, tapi yang sungguh-sungguh telah diubahkan, sungguh-sungguh telah dimerdekakan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita dilepaskan dari ikatan dosa, kita akan hidup tidak lagi buat diri sendiri, tapi hidup untuk Kristus. Dan itu arti Kristen. Ya, manifestasinya seperti apa? Yohanes 3:36. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ya, ada yang percaya di sini? Semuanya? Yang di rumah silakan angkat tangan dimanapun berada. Ya. Barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Lihat di sini, dari Yohanes 3:36 kita belajar bahwa lawannya taat adalah bukan tidak, lawannya percaya adalah bukan tidak percaya. Ya, gini, tidak percaya lawannya ternyata bukan percaya, tapi apa? Tidak percaya lawannya adalah taat. Kenapa? Karena ketaatan adalah bukti bahwa seorang itu percaya. Dan pertanyaannya, apakah teman-teman sungguh percaya? Ya, akan terbukti dari ketaatan kita. Dan ketaatan adalah bukti bahwa we are udah sungguh-sungguh merdeka, truly free. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk memberkati. Kiralah baya shika la baya sanda.
Kuralabaya Shikialabaya Sandi. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buat tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin.